Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 Muharram dan besok tanggal 10 Muharram atau disebut pula dengan Yaumu Asyura, di mana Allah dan Rasulnya sangat memuliakan hari itu. Tentu kita pun juga harus memuliakannya, mengisinya dengan amal-amal yang baik, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, ataupun berpuasa dan ibadah lainnya. Jamaah sekalian, alhamdulillah juga di hari ini, sampai detik ini, kita semua masih diberikan karunia nikmat yang berlimpah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat diberikan kesempatan hidup, dan nikmat diberikan kesempatan untuk bertobat. Jamaah sekalian, tidak ada manusia yang tidak memiliki catatan hitam dalam kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan, kekurangan, dosa dalam hidupnya. Rasulullah SAW menegaskan, setiap anak cucu Nabi Adam memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang memiliki kekurangan, orang yang memiliki kesalahan, orang yang memiliki dosa adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Tuhan kita bukan pendendam. Allah adalah Tuhan yang ramah dan rahmat. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau melakukan suatu dosa, lalu langit penuh dengan dosamu, kemudian engkau menyesal dan memohon ampun, pasti Allah akan mengampuni segala dosamu. Imam Al-Ghazali juga mengungkapkan, manusia itu dilahirkan dan memiliki kesiapan untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Maka ketika seseorang sudah optimis melangkah ke masa depannya dan menjadikan masa lalunya sebagai perbandingan atau pengalamannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka dia termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tugas kita adalah mendoakan agar saudara kita istiqomah dalam kebaikan dan menjaga serta menutupi segala aib yang saudara kita miliki. Saudaraku sekalian, bukankah kita hidup di dunia ini dalam keadaan tenang karena Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib, segala keburukan, segala kebusukan kita dengan rahmatnya. Andaikan Allah membukakan segala aib kita di dunia ini, tentu kita juga akan malu dan tidak akan betah menjalani kehidupan ini. Lalu bagaimana mungkin jemaah sekalian kita dengan mudahnya membongkar serta menyebarkan aib-aib saudara kita? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, apalagi dengan adanya media sosial, masyarakat kita lebih mudah dan leluasa menyebarkan aib saudaranya sendiri. Jemaah sekalian, keburukan yang kita bicarakan atas orang lain, kalau keburukannya itu benar, itu namanya ghibah. Dan kalau keburukannya tidak benar, itu namanya fitnah. Islam mengecam keras ghibah dan fitnah, jamaah sekalian. Bahkan dalam Al-Quran, perumpamaan bagi orang yang membicarakan aib saudaranya sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kalian kebanyakan dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhon ismun wala tajassasu. Sesungguhnya bagian dari prasangka itu ada dosa, maka janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian sendiri. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan jangan kalian menggunjing aib satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya sendiri, padahal kalian menganggap itu sesuatu yang menjijikkan? Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat tadi ada tekanan, ada larangan, ada ancaman yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah memberikan perumpamaan orang yang melakukan ghibah sama seperti orang yang memakan daging manusia yang telah mati. Maksudnya jamaah sekalian, sebagaimana kita membenci bangkai yang busuk secara tabiat, secara fisik,
maka bencilah ghibah secara syariat agama. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi segala aibnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak semua orang percaya dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin mendustakan atau ingkar, silahkan mendustakan. Akan tetapi kata Allah, jamaah sekalian, kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zolim, yang gejolaknya menghampiri dan mengepung mereka. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, kata Allah. Akan tetapi ingat, engkau pasti akan mati. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu, ketika kita di dunia menemukan saudara kita yang memiliki aib, cacat, kekurangan, maka wajib bagi kita untuk menutupi itu, agar Allah tutup segala aib kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam tidak ada hukum karma, yang ada hanyalah al-jaza'u min jinzil amal, balasan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Setiap perbuatan kita ada balasannya, jamaah sekalian. Maka ketika di akhirat nanti, apabila kita menemukan seseorang yang Allah payungkan, Allah tunjukkan, Allah permalukan seluruh aib dan dosanya selama hidup di dunia, dialah orang yang dulu senang mengumbar, senang menggunjing, senang mengumpat aib saudaranya sendiri. Hari itu dikenal dengan yauma tubla sarair, hari di mana rahasia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, hari itu kami kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan memberikan persaksian di hadapan Allah atas apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Dosa kepada Allah, jamaah sekalian, dosa kita kepada Allah bisa dengan kita bertobat memohon ampun. Akan tetapi dosa kepada sesama manusia adalah dengan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika tidak, saudaraku sekalian, maka kita termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Bukan cuma tangan dan kaki kita yang akan memberikan persaksian, tapi orang lain juga yang akan memberi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya orang yang muklis, orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan bangganya dia membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, lalu datang orang yang dulu pernah ia zolimi memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia memang di dunia sering beramal soleh, tapi dia pernah mencaciku, pernah memfitnahku, pernah memakan hartaku, pernah memukulku, dan pernah menumpahkan darah. Lalu diambil seluruh amal kebaikan orang yang menzolimi tadi, diberikan kepada orang yang ia zolimi. Ketika pahala kebaikan itu sudah habis dari dirinya, diambil seluruh dosa dari orang yang pernah ia zolimi dan diberikan kepada orang yang menzolimi tadi. Lalu ia dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang Rasulullah SAW katakan, orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Saudaraku sekalian, orang yang dulu pernah kita sakiti dengan lisan kita, orang yang dahulu pernah kita pukul, orang yang dahulu pernah kita caci maki, nanti akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar kita dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana solusi yang dihadirkan oleh Islam agar kita terhindar dari perbuatan ghibah dan fitnah? Yang pertama, jamaah sekalian, adalah kita memandang manusia semuanya dengan pandangan yang penuh rahmat kasih sayang. Bahkan memandang saudara kita yang non-muslim pun memandang dengan pandangan yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu hidayah bagi siapapun. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, karena hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang mencari teman tanpa cacat kekurangan, maka selama hidupnya tidak akan pernah berteman. Imam Syafi'i juga mengungkapkan dalam syairnya, pandangan ridho, pandangan kita yang penuh rahmat akan menjadikan kekurangan akan terlihat baik, sedangkan pandangan murka, pandangan kebencian akan menampakkan segala cacat kekurangan. Anak memandang orang tuanya, suami memandang istrinya dengan pandangan yang penuh rahmat kasih sayang, bahwa orang tua dan pasangan hidup kita adalah ayat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua kita, pasangan hidup kita termasuk juga ayat Allah.
harus dijaga dan dimuliakan. Memandang tetangga kita dengan pandangan yang penuh rahmat, kasih sayang. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Memandang saudara kita, memandang rekan kita dengan pandangan yang penuh rahmat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman kita semua jemaah sekalian sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, solusi yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah bagi kita. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya sebaik-baik Islamnya seseorang adalah dia yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, berfaedah baginya. Rasulullah juga menegaskan, sungguh beruntung, kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga ia lupa dengan aibnya orang lain. Jamaah sekalian, solusi yang ketiga yang terakhir adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Habil tidak mau membalas keburukan kepada saudaranya Qabil. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tapi satu hal yang dia miliki, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habil berkata kepada saudaranya Qabil, "Inni akhafallah Rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Maka ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam kemaksiatan, tanamkan dan tancapkan di dalam hati kita, "Inni akhafallahu," aku takut kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam kemaksiatan yang akan mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.